Oke, kembali dengan Bu Rian dalam pembelajaran kimia. Selamat pagi. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Ayo kita lanjutkan. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan bersifat asam. Jadi mengikuti yang kuatnya. Contoh adalah amonium klorida atau NH4Cl. NH4Cl itu berasal dari basa lemah NH4OH. Asam kuat yaitu HCl. Karena asamnya yang kuat, tentu nanti garam ini akan bersifat asam. Itu pemahaman yang pertama. Perlu kamu pahami untuk konsep asam basa konjugasi, ya. Kalau asamnya HCl, tentu basa konjugasinya adalah Cl-. Kalau basanya NH3, asam konjugasinya adalah NH4 positif. Ya, kalau kita bikin pasangannya dulu nih, HCl, pasangannya adalah Cl-. Ini asam kuat. Ini merupakan basa konjugasi. Kalau ini kuat, berarti ini basa konjugasinya lebih lemah. Kemudian NH3. NH3 itu adalah basa lemah. Tentu asam konjugasinya adalah, kan kalau dia basa ini menerima H+, setelah menerima H+ menjadi NH4 positif. Ini adalah asam konjugasi. Kalau asamnya lemah, tentu asam konjugasinya, saya ulangi, kalau basanya lemah, tentu asam konjugasinya menjadi lebih kuat. Itu makanya ada keterangan sini lebih kuat, ya. Kemudian kita lanjut. Tadi ion Cl- merupakan basa konjugasi dari asam kuat HCl. Ion Cl- itu tidak memiliki sifat untuk menangkap H positif. Artinya dia tidak bisa terhidrolisis. Beda dengan NH4 positif. NH4 positif itu asam konjugasi dari basa lemah NH3. Dia memiliki kecenderungan melepas ion H positif. Ini reaksi hidrolisisnya. Ini bisa saya ganti menjadi ini, ya, supaya lebih paham. NH4 positif mengalami hidrolisis, berarti di dalam air, terurai dalam air, ini akan menjadi NH3 ditambah H3O positif, ya. Jadi ini tadi asam, tentu ini adalah basa konjugasinya. Ini tadi menerima H positif, inilah basa, inilah asam konjugasinya. H3O positif itu boleh kita uraikan, itu sama aja dengan H2O dengan H positif. Artinya ion H positif yang dihasilkan pada reaksi akan mengakibatkan larutan itu bersifat asam. Jadi dihasilkan H positif, dia bersifat asam. Ion NH4 positif itulah menentukan sifat atau pH dari larutannya. Ion NH4 positif, bukan ion Cl-. Karena larutan ini tadi bersifat asam, NH4Cl bersifat asam, artinya pH-nya akan lebih kecil dari 7. Sekarang inilah rumusannya. Mencari supaya lebih gampang, ya. Ini tadi garam dari asam kuat. Garam dari asamnya yang kuat. Asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Kalau tadi garam berasal dari asam kuat basa lemah, tentu dia akan bersifat asam. Berarti kalau dia bersifat asam, ini titik, berarti rumusnya H positif sama dengan, ya, akar KW. Kalau asamnya kuat berarti basanya yang lemah. Ini berarti Kb kali konsentrasi garamnya. Atau sama aja di sini. Bersifat asam,
Garam bersifat asam berarti H positif sama dengan akar KW per KB. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau di sini H positif, di sini adalah KB kali konsentrasi garam. Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh soal di sini. Tentukan pH larutan garam amonium klorida. Amonium klorida itu NH4Cl dengan konsentrasi 0,1 molar. KB-nya 1 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang untuk menentukan pH-nya, sehingga kamu nanti harus tahu bahwa garam itu bersifat asam atau basa. Nah, boleh kamu inikan dulu. Garam NH4Cl tentu berasal dari NH4OH dan HCl. NH4OH ini merupakan basa lemah. Sementara HCl ini merupakan asam kuat. Itu pertama. Karena garamnya berasal dari asam kuat, berarti garam ini adalah bersifat asam. Itu pertama yang kamu harus pahami ya. Kalau dia bersifat asam, berarti rumusnya adalah H positif. Boleh dari sini juga. Garamnya diketahui KB. Kalau garamnya diketahui KB, berarti garamnya berasal dari basa lemah. Karena tetapan KB, kalau kecil seperti ini, tetapan KB itu biasanya dia merupakan basa lemah. Oke, berarti rumus yang kita pakai adalah H positif sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garamnya. Tinggal masukkan. Berarti akar KW itu konstanta 1/10-14. Setimbang air pada percobaan ya standar 25 derajat Celcius. KB-nya tadi 1/10-5. Konsentrasi garamnya 0,1. Sehingga tentu ini akar 1 kali 10-10 ya. Ini tadi 10-14, 10-1. 10-15 dikurangi 5 berarti 10-10. Berarti akarnya adalah akar 1/10-10, 10-5. Oke. Ini kan tentu kamu udah langsung paham lah bahwa pH-nya adalah min-lo 1 kali 10-5. Langsung pH-nya adalah ini turun 5 min-lo 1. Lo 1 itu berapa? 0. Sehingga pH dari larutan amonium klorida adalah 5. Oke, itu perhitungan pH dari garam yang bersifat asam. Kalau dia bersifat asam, tentu pH-nya itu lebih kecil dari 7. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari garam bersifat basa. Oke, untuk lebih memahami materi hidrolisis garam yang bersifat asam ya. Garam yang bersifat asam contohnya NH4Cl ya, NH4Cl atau amonium klorida. Dari penjelasan di atas bahwa di situ kamu sudah tahu ya bahwa NH4Cl itu garam bersifat asam. Kalau dia garam bersifat asam berarti pH-nya itu di bawah 7 ya. pH-nya di bawah 7. Sekarang kita mau uji berapa sih pH dari NH4Cl ini dengan dua indikator. Satu menggunakan lakmus merah, lakmus biru ya. Sama ya. Ini lakmus birunya. Kemudian ini lakmus merahnya. Kemudian ini indikator universalnya ya. Sekarang langsung kita ujikan. Kita teteskan larutan NH4Cl. Kita teteskan larutan NH4Cl ke dalam lakmus biru.
Kamu perhatikan ya. Nih. Apa yang bisa kamu amati? Tadinya lakmusnya biru keunguan, sekarang dia berubah menjadi merah ya. Dia berubah agak merah. Nah, sekarang kita cobakan meneteskan NH4 cair ke dalam lakmus merah. Ini lakmus merah. Apa yang bisa kamu amati? Lakmus merah terjadi perubahan warna tidak? Tidak terjadi perubahan warna. Ya. Kamu udah tahu kalau misalnya larutan itu bersifat asam, lakmus merah akan tetap merah. Sementara lakmus biru akan berubah menjadi merah. Terbukti NH4Cl ini ya, NH4Cl yaitu garam, NH4Cl atau amonium klorida, garam bersifat asam. Bisa juga kamu pahami dari konsep NH4Cl itu garam berasal dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuatnya adalah HCl, basa lemahnya adalah NH4OH. Karena asamnya asam kuat sehingga garamnya mengikuti asam kuat bersifat asam. Oke, kita lanjutkan menguji berapa sih pH-nya. Benar nggak sih pH-nya itu di bawah 7 ya? Di bawah 7, Ibu akan teteskan NH4Cl ke dalam indikator universal. Kita mau menentukan berapa pH dari NH4Cl dengan menggunakan indikator universal ya. Kita pakai indikator universal. Di sini sudah tertulis. Ini warna ini adalah pH untuk 0. Kemudian kita lihat pH 1 tidak sesuai, pH 2 tidak sesuai, pH 3 tidak sesuai, pH 4 tidak sesuai. Kalau kita lihat di sini pH-nya lebih sesuai adalah pH 5. Artinya NH4Cl itu pH-nya sekitar 5 ya. NH4Cl garam bersifat asam, pH-nya 5. Terbukti bahwa NH4Cl bersifat asam. Jadi sudah bisa dipahami ya bahwa NH4Cl adalah garam bersifat asam di mana pH-nya sekitar 5. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video di channel ini ya teman-teman. Terima kasih.